sini ada yang menggunakan Lumi. Pernah dengar Lumi mungkin ya? Lumi. Nah, h5p.org. Ini aplikasi-aplikasi, maaf, ini aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan media tadi. Selain H5P apa lagi? Selain H5P ada lagi banyak Bapak Ibu. Ada yang namanya Geniali. Geniali, ini Geniali. Apalagi selain itu? Ada lagi apa? Interakti. Interakti. Nah, interakti. Interakti. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh-contoh aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan media MPI. Nah, setiap aplikasi ini memiliki cara kerja sendiri. Ini belum ada AI, Bapak Ibu, ya. Sebelum adanya AI. Sebelum adanya AI, sebelum munculkan adanya AI. Sekarang di aplikasi-aplikasi itu sudah ditambahkan dengan AI juga, Bapak Ibu, sudah ditambahkan dengan AI juga. Nah, tapi mungkin kita tidak akan menggunakan media itu ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Di H5P ini ada contoh MPI, fitur-fitur MPI yang kita ketika kita mau membuat ketika kita kalau mau membuat sebuah MPI itu harus pahami dulu fitur-fiturnya. Misalkan di sini fitur-fiturnya yang pertama adalah teka-teki silang, misal bukan contoh aja ya contoh. Misalkan ini teka-teki silang, kemudian dialog card, drag and drop. Apa sih drag and drop? Ya tinggal diklik saja Bapak Ibu di sini. Kemudian drag the word, kemudian essay berarti di sini mengerjakan mengerjakan essay, mengerjakan atau mengisi mengisi kotak kosong gitu ya untuk menjawab soal-soal. Kemudian find the word dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami sebenarnya yang pertama adalah pahami dulu fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya misalkan benar ya. Jadi Bapak Ibu nanti pertama kali masuk aja dulu ke h5p.org. Ke h5p.org, kemudian klik tombol example dan download. Di sini ada contoh-contoh MPI, contoh-contoh eh, fitur MPI. Dan misalkan saya ambil salah satu contoh saja. Misalkan contohnya adalah find the word. Find the word apa sih? Saya klik. Oh, ternyata find the word itu semacam permainan menebak kata yang ada di dalam huruf kumpulan huruf. Misalkan ini ya, Canberra. Canberra itu saya coba cari Canberra di mana ya. Canberra ada yang bisa tolong, ada yang bisa bantu. Canberra, 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 Canberra. Mulainya berarti C ya, C. Ada nggak Canberra? Ah, sulit-sulit ya. Kita coba yang means ya. Means itu M I N S. Nah, ini ya, means. Apalagi Beijing, Beijing. Nah, Beijing. Nah, Beijing. Nah, kemudian ini yang Canberra belum ketemu. Nggak ada ya. Selanjutnya apa? Oslo. Oh ini bukan. Oslo, Oslo. Bukan. Bukan lagi. Oslo. Yang ini Oslo ya. Oke, berikutnya apalagi Paris. Paris. Dan seterusnya. Paris. Hah? Nah, itu. Jadi fitur find the word itu berarti menemukan kata di dalam kumpulan huruf. Itu. Jadi yang harus Bapak Ibu pahami, ini nama-nama fiturnya Bapak Ibu. Nah, kalau sebelum adanya AI, nah, ini 2024 bicaranya, saya harus ngajarin satu persatu Bapak Ibu fitur ini dengan menggunakan H5P. Masuk ke H5P, kemudian eh, ada perintahnya, ada klik tombolnya, klik tombolnya. Akhirnya ya lumayan lama satu persatu saya harus menjelaskan fitur-fitur ini. Kalau sekarang Bapak Ibu mah tinggal kalau essay apa nih misalkan, terus drag the word apa nih, dialog card apa nih. Ya, ini yang paling gampang teka-teki silang. Teka-teki silang apa nih? Teka-teki silang apa sih Bapak Ibu udah biasa ya. Oh ternyata untuk media dalam bentuk teka-teki silang ya dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu
langkah pertama pahami dulu nama fiturnya. Kemudian fitur itu seperti apa gitu. Tuh. Selanjutnya sama Bapak Ibu seperti biasa kita larinya ke chat GPT ya, chat GPT. Nah, gitu. Kita lari ke chat GPT Bapak Ibu. Kita lari ke chat GPT. Nah, terus apa prompt yang harus kita berikan di chat GPT? Prompt yang harus Bapak Ibu lakukan di chat GPT adalah tentu saja Bapak Ibu kita bikin dulu tadi ya, kita mau membuat multimedia pembelajaran interaktif. Berarti kita pertama tentu saja diawali dengan rumusan tujuannya dulu. Karena tadi topiknya ekosistem. Di ekosistem itu kan pasti ada tujuannya, tujuan pembelajarannya satu, dua, dan tiga lah misalkan. Misalkan gini, awali dari mana dulu? Seperti biasa Bapak Ibu, buatkan rumusan tujuan pembelajaran dengan topik ekosistem gitu ya, ekosistem. Ekosistem, kebetulan sekolah kita dekat sawah itu ya, berarti di lingkungan sawah, ya. Karena kan tadi ada bermaknanya nanti ya. Buatkan rumusan tujuan pembelajaran. eh, Mau ditambahkan di sini ya dengan menggunakan taksonomi Solo gitu ya. Bisa. Rumusan tujuan pembelajaran menggunakan taksonomi Solo untuk topik ekosistem di lingkungan sawah. Enter. Supaya ada bermaknanya kan. Nah ini Bapak Ibu, unit struktural yang saya sampaikan tadi di awal, unit struktural, multistruktural, relasionasi dan extended abstract. Kita pilih yang mana kan nggak mungkin semuanya dalam satu media di Kemod. Mohon maaf ya teman-teman yang dari luar Jawa Barat. eh di Kemod ada yang tahu bahasa Indonesianya di apa apa namanya di Kemod ada yang tahu di Kemod bahasa Indonesianya. Eh, di Dirangkul semuanya, diambil semuanya gitu ya. Jadi nggak mungkin semua tujuan pembelajaran ini dimasukkan ke dalam satu media. Jadi kita harus memilih salah satu saja. Jadi kita ambil yang mana nih? Yang jelas kan kalau prestruktural kan nggak mungkin kita ambil yang unistruktural saja ya. Menyebutkan. Jadi ini menyebutkan satu komponen ekosistem. Ini ya segini aja. Oke. Kemudian di sini setelah kita memilih tujuan pembelajarannya, langkah berikutnya adalah kita tujuannya adalah membuat media pembelajaran. Nanti ujungnya adalah di copy ke Canva. Lagi-lagi Bapak Ibu, bukan di ChatGPT medianya, produksinya nanti di Canva. Tapi di ChatGPT intinya untuk menghasilkan skripnya, menghasilkan kodenya. Baik, kita lihat dulu contoh yang tadi Bapak Ibu yang media apa rumah pendidikan tadi ya. Formatnya seperti apa sih yang rumah pendidikan tadi? Contohnya itu misalnya di sini kita ambil yang mulai teks prosedural berupa infografik. Ini oke. Ini ya. Jadi di halaman pertama ada tombol mulai gitu ya. Kemudian di halaman berikutnya ada petunjuknya, ada materi, ada slide, map, ada tujuan pembelajaran dan ada latihan. Berarti Bapak Ibu nanti kita berikan instruksinya. Instruksinya ikutin aja alur ini. Jadi halaman pertama ada tombol mulai. Sebutkan di promnya. Kemudian halaman berikutnya ada, itu berarti di slide berikutnya ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, ada materi, dan ada latihan. Itu ya. Kemudian di halaman berikutnya eh, ini materi, materi, dan seterusnya. Nah, gitu. Itu ya. Oke. Em,